Dalam dunia tasawuf, ilmu itu dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu makrifat. Yang saya mau bahas kali ini tentang ilmu hakikat. Bagi orang yang berhakikat, yang benar-benar berhakikat, di dalam memandang Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang berhakikat yang sejati, maka yang dipandang bukanlah namanya, yang disembah bukanlah lafaz yang bertuliskan Allah. Bukan itu yang disembah oleh orang hakikat, kalau yang benar-benar sudah berhakikat. Bagi orang hakikat, memandang zat Allah dengan pandangan hakikat, dasarnya apa? Dasarnya adalah dalil Al-Quran. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Artinya, setiap yang ada, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh, dan yang bisa dipegang, itu adalah makhluk. Bagi orang hakikat yang sejati, yang saya katakan tadi, bukanlah itu yang disembah oleh orang-orang yang berhakikat. Bukan yang bersifat fisik, bukan yang bersifat jasmani, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dengan ayat yang saya katakan tadi, laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini sungguh memberikan jalan bagi orang yang sudah mencapai hakikat, sehingga di dalam menyembah Allah itu tidak menyembah makhluk. Tidak salah dalam penyembahan, termasuk lafaz Allah, nama Allah, itu bukan Tuhan. Itu adalah kalimat jalan untuk bisa menemukan yang punya nama, yaitu Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Bagi orang hakikat yang sejati, yang mereka sembah adalah yang tidak bersifat fisik, Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un tadi, yang tidak bisa dibayangkan. Namun bagi orang hakikat, sekalipun Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun, karena sesuatu itu adalah makhluk yang diadakan oleh Tuhan sebagai pencipta. Akan tetapi orang hakikat yang mendapat petunjuk, yang sudah diberikan hidayah, mereka bisa melihat dan menyaksikan wujud Allah yang sebenar-benarnya, Tuhan pencipta alam semesta. Orang hakikat melihat, menyaksikan, sehingga mereka bisa mengingat dimanapun mereka berada. Karena mengingat tanpa melihat dan menyaksikan tidak akan mungkin itu terjadi. Makanya di level hakikat ini tidak semua orang bisa masuk, bisa sampai di tingkatan ini. Karena syarat dan ketentuannya di dalam menuju untuk bisa sampai di level hakikat tidak sembarang orang. Bukan dengan kemampuan berpikir saja yang harus bisa menuju kepada level hakikat. Bukan itu. Sekalipun itu
dimiliki oleh seseorang, akan tetapi hati atau kalbunya tidak dijaga, masih banyak melakukan perbuatan maksiat, menyekutukan Tuhan, selalu merasa diri paling hebat, merendahkan yang lain, tidak akan bisa sampai di level hakikat. Karena di level hakikat ini hanya orang-orang tertentu yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dari segala macam godaan dunia, termasuk kemewahan-kemewahan dunia yang menyilaukan. Tidak sembarang orang yang bisa sampai di level hakikat ini.